Halo Jesiers, kamu tahu nggak bahwa bangsa Israel di Alkitab pernah mengalami masa-masa mengerikan dalam sejarah suatu bangsa? Kita akan menyajikan ke kalian fakta-fakta pembuangan bangsa Israel mulai dari zaman Daniel sampai zaman Nazi Jerman dan akhirnya Israel merdeka. Video ini akan sangat menarik dan dibagi dalam beberapa episode. Karena itu jangan sampai ketinggalan ya. Subscribe sekarang dan klik tanda loncengnya. Kalian ingat zaman Raja Daud berkuasa? Raja Daud mampu menyatukan kerajaan Yehuda dan Israel di bawah tampuk pemerintahannya, dan kejayaan itu berlangsung sampai dengan Raja Salomo. Namun sayang, karena kebejatan para penerusnya di hadapan Tuhan, kedua kerajaan itu tidak terus bersatu. Di tahun 750 sebelum Masehi, kerajaan Raja Israel Salomo berakhir. Kerajaan terpecah menjadi Israel di bagian utara dan Yehuda di bagian selatan. 722 sebelum Masehi, Israel Utara dihancurkan Asyur. Pada saat itu, Babel masih Asyur. Kita mulai dari sini ya, Jesiers. Kerajaan Yehuda dipimpin oleh Raja Yosia dan meninggal pada tahun 600 sebelum Masehi. Raja Yosia ini mempunyai 3 orang anak, yaitu Elyakim, yang akhirnya berganti nama jadi Yoyakim, Yoahas, dan Zedekiah. Namun, pada usia 39 tahun, Yosia meninggal dalam pertempuran dengan Mesir. Segera setelah penguburan Raja Yosia di Yerusalem, maka rakyat negeri itu menjemput Yoahas, anak Yosia, kemudian mengurapi dia dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya sekitar tahun 609 sebelum Masehi. Kenapa bukan Yoyakim yang lebih tua atau anak sulung Yosia yang menjadi raja, namun malah Yoahas? Di Yerusalem pada saat itu tampaknya terdapat 2 partai yang saling berlawanan, yaitu pro-Mesir dan pro-Asyur. Sehingga terdapat perbedaan calon raja dari 2 kubu itu, yaitu Yoahas pro-Asyur dan Yoyakim pro-Mesir. Sayangnya, Yoahas sangat berlawanan dengan ayahnya. Ditulis bahwa ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Ia meniadakan sistem pemerintahan teokratis yang telah dibangun oleh Yosia, dan apa yang telah dibangun oleh ayahnya itu dihancurkan oleh Yoahas dalam beberapa bulan saja. Karena Yoahas pro-Asyur, 3 bulan setelah masa pemerintahan Yoahas, Firaun Neko memecat dan menawan Yoahas. Firaun Neko mengurung dia di Riblah, di tanah Hamat, supaya jangan ia memerintah di Yerusalem. Lalu Firaun Neko mengangkat kakaknya, Elyakim atau Yoyakim, menjadi Raja Yehuda yang membebani bangsa Yehuda untuk membayar upeti. Yoahas ditawan oleh Neko dan dibawa ke Mesir kemudian mati di sana. Di tahun keempat pemerintahan Yoyakim, di sekitar 609 sampai 598 sebelum Masehi, Yerusalem diserang oleh Nebukadnezar II. Tahun 605 sebelum Masehi, disinilah dimulainya pembuangan pertama, yaitu orang-orang pintar dan terpandang termasuk Daniel dan teman-temannya. Yoyakim mati dan digantikan oleh anaknya Yoyakin. Namun, pengepungan Yerusalem terus terjadi. Sayangnya, pemerintahan Yoyakim hanya berlangsung selama 3 bulan 10 hari. Di tanggal 16 Maret 597 sebelum Masehi, terjadi pembuangan kedua besar-besaran, termasuk di dalamnya adalah Raja Yoyakin dan keluarganya. Termasuk Nabi Yehezkiel juga ada dalam pembuangan ini. 597 sebelum Masehi, Zedekiah diangkat menjadi Raja Yehuda oleh Raja Nebukadnezar II. Zedekiah, yang artinya kebenaran Tuhan, adalah Raja Kerajaan Yehuda yang terakhir, 597 sampai 586 sebelum Masehi. Ia putra bungsu Yosia dan dinobatkan oleh Nebukadnezar ketika keponakan laki-lakinya, Yoyakin, diturunkan dari tahta dan dibawa ke Babel bersama putra-putra terbaik kerajaan Yehuda. Baik Nabi Yeremia maupun Yehezkiel tampaknya memandang Yoyakin sebagai Raja Yehuda terakhir yang sah. Namun Raja Zedekiah mengadakan pemberontakan kepada Babel, bahkan meminta bantuan dari Firaun Mesir, dan akibat dari pemberontakan tersebut terjadi pengepungan lagi oleh negara Kasdim dan Bait Allah dihancurkan rata dengan tanah. Sekitar bulan Juli atau Agustus 586 sebelum Masehi, raja beserta keluarganya serta rakyat Israel diangkut lagi ke pembuangan ke tanah Babel. Inilah pembuangan ketiga. Jarak antara Israel dan Babel sekitar 800 km. Beberapa puluh tahun berlalu, bangsa Israel ada dalam pembuangan di tanah Babel. Sementara itu, nun jauh di sana, kerajaan Persia mempunyai raja baru yang kuat dan luar biasa berkarisma sebelum Masehi bernama Kores atau disebut juga Cyrus. Kores atau Kurus, nama Persianya, dalam bahasa Inggris Cyrus, dilahirkan sekitar tahun 576 sebelum Masehi di provinsi Persis, kini dikenal sebagai Fars, di barat daya Iran. Daerah ini saat itu merupakan provinsi kerajaan Media. Kores berasal dari keturunan penguasa lokal yang merupakan bawahan Raja Media. Menurut suatu legenda, Kores sendiri sebetulnya adalah cucu dari Raja Media yang dibuang karena ramalan buruk kelahirannya akan menghancurkan Media.
Si bayi Kores ini disembunyikan oleh salah seorang pengawalnya, Harpagus, dan kemudian dibesarkan. Seperti ramalan yang ada, ternyata terbukti akhirnya setelah dewasa, Kores menjadi Raja Persia Media. Pada malam tanggal 5 Oktober 539 sebelum Masehi, kalender Gregorius atau tanggal 11 Oktober kalender Julius, Raja Belshazzar menyelenggarakan pesta besar bagi 1000 pembesarnya seperti yang diceritakan pasal 5 dalam kitab Daniel. Daniel 5 ayat 1. Babylon pada waktu itu terancam oleh pengepungan tentara Kores dari Persia dan sekutunya dan Darius dari Media. Raja Belshazzar dalam pesta itu bertindak kurang ajar dan menentang Tuhan semesta alam dengan memerintahkan agar perkakas bait Allah dikeluarkan dari tempat penyimpanannya dan digunakan dalam pesta tersebut. Seketika muncul tangan yang menulis di dinding. Daniel dipanggil untuk mengartikan artinya. Malam itu juga Raja Belshazzar terbunuh. Imperium Neo-Babilonia berakhir sudah. Tentara Persia Media di bawah kepemimpinan Darius merebut kota tanpa harus bertempur. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Babel jatuh ke tangan Persia Media. Memang tidak ada yang abadi. Hampir 70 tahun setelah pembuangan pertama, Babel yang besar itu bisa kalah dan direbut oleh kerajaan Persia Media. Tahun 537 sebelum Masehi mulai terjadi pemulangan bangsa Israel. Kores yang Agung atau Sirus II meninggal tahun 530 sebelum Masehi dan digantikan oleh anaknya Kambises II. Namun usianya tidak panjang. Raja Kambises II meninggal di tahun 522 sebelum Masehi tanpa punya anak dan digantikan oleh saudaranya Raja Bardia. Sejarah mencatat akhirnya Bardia meninggal tanpa diketahui sebabnya, meskipun ada sumber sejarah yang mengatakan bahwa Bardia dibunuh oleh 6 orang termasuk Darius. Selanjutnya, Kekaisaran Persia dan Media bersatu di bawah Darius I atau Darius yang Agung. Orang-orang Israel mulai dipulangkan kembali ke Yerusalem sejak pemerintahan Raja Kores atau Sirus II dan dilanjutkan sampai dengan masa Raja Artasasta atau sejak tahun 537 sampai 444 sebelum Masehi. Sejarah tidak berhenti. Kerajaan tidak ada yang abadi. Kerajaan Persia Media runtuh di tahun 330 sebelum Masehi dan dilanjutkan dengan Kekaisaran Alexander the Great yang ternyata sudah ada dalam nubuatan di Alkitab. Nah Jesiers, untuk video kali ini cukup sampai di episode runtuhnya Kerajaan Persia Media dan kepulangan bangsa Israel ke Yerusalem. Terus ikuti fakta Alkitab untuk tahu kisah Alexander the Great, Persia jatuh, Mesir jatuh, dan Israel merdeka tanpa raja. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di-like, apalagi di komen. Karena itu hal yang paling kita tunggu supaya bisa menjadi berkat juga bagi yang lain. Jangan lupa di-share dan subscribe. Aktifkan tombol lonceng kamu untuk notifikasi video terbaru kami. Bagi kamu yang ingin memberkati orang lain, kamu bisa mewujudkannya dengan cara mendukung kami untuk terus memproduksi video fakta Alkitab dengan memberikan donasi minimal Rp100.000. Caranya, kunjungi link ini atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0878 7490 5248. Terus saksikan Fakta Alkitab. God bless!